Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman SMKJ TV, ketemu lagi sama aku Hikmah di Podji TV. Nah, kali ini aku nggak sendirian dong tentunya. Di sini aku sama Pak Yunan. Halo Pak Yunan. Gimana nih Pak Yunan kabarnya? Alhamdulillah sehat. Masih semangat Pak puasanya Pak? Oh masih. Alhamdulillah, harus semangat ya. Sampai akhir. Masya Allah. Jadi nah, di segmen Podji TV kali ini tuh kita mau membahas tentang keutamaan membaca Al-Quran. Nah oke, mungkin kita langsung aja bahas kali ini ya Pak ya. Nah mungkin bisa dijelasin sedikit nih Pak Yunan, mengapa kita sebagai umat Islam sangat dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Iya, kita sebagai umat Islam itu kan harus lurus jalannya itu kan, harus benar, tidak boleh menyimpang dari apa yang telah ditentukan dalam Al-Quran. Jadi kita itu harus baca Quran, alasannya karena itu pedoman dalam hidup kita. Kalau kita punya pedoman itu nggak akan sesat, karena kita berjalan sesuai dengan real yang ada. Tanpa pedoman hidup, tanpa Al-Quran, kita pasti akan tersesat, akan sampai itu kan. Kita ambil contoh orang yang sedang naik gunung, dia nggak punya atau nggak bawa kompas kan, karena dia belum pernah ke situ, dia pernah naik gunung dan baru sekali, itu dipastikan dia akan tersesat ya. Tapi kalau dia bawa kompas, insya Allah akan aman gitu. Berangkat sampai tujuan gitu. Jadi contohnya seperti itu ya Pak ya, lebihnya. Nah terus apa aja sih Pak keutamaan membaca Al-Quran? Jadi Quran itu punya banyak keutamaan ya. Lagi kalau kita baca pas bulan Ramadan ya. Jadi pahala yang kita dapat itu berlipat-lipat. Masya Allah. Tapi aja, kita tuh baca Quran setiap satu huruf, bukan satu kata atau satu ayat atau satu huruf gitu kan, itu bernilai 10 gitu kan. Terus berapa yang kita dapatkan? Yeah. Kan saya kita membaca satu halaman lah itu kan, itu udah berapa huruf yang kita baca itu? Ya sudah banyak sekali ya Pak ya. Tentu kita akan pernah berpikir kan kalau yang kita dapatkan itu begitu banyak itu kan, karena kita kan baca itu kan tidak pernah terlintas untuk memikirkan satu huruf sekian pahalanya itu nggak pernah gitu. Kita pernah baca karena kita mencari ridho saja kan, bukan mencari biar dapat pahala banyak itu kan, karena kita lillahi ta'ala membaca Al-Quran. Nanti apa yang kita terima, ya kita terima dengan lapang dada dan hati. Ya. Kita kan nggak tahu kan. Ya. Itu asal satunya. Gitu. Terus yang lain kita akan terbentuk karakter kita. Kita sering baca Quran, walaupun kita nggak tahu artinya, itu pasti pelan-pelan kita akan terbentuk karakter yang baik gitu. Pasti itu kan. Mungkin karena kita anak sekolah. Yeah. Kalau dulu itu datang mungkin sok terlambat, masuk kelas juga terlambat. Ketika mulai sering membaca Al-Quran, itu kenapa akan berubah kan? Mulai datangnya tepat waktu, on time, tertata gitu ya Pak. Iya, malah tertata. Karena hatinya sudah tenang mungkin ya Pak. Namanya itu sudah terkait dengan Al-Quran. Oh, Masya Allah. Dengan Al-Quran tuh. Jadi apa yang dalam Quran itu akan diikuti gitu kan. Gitu. Masya Allah banget, itu tadi keutamaannya ya Pak. Nah terus bagaimana sih cara kita agar bisa istiqomah dalam membaca Al-Quran? Tentunya kita bisa rutin, bisa melakukan gitu. Kita bisa luangkan waktu. Luangkan waktu kita walaupun sebentar untuk membaca Al-Quran. Mungkin kalau waktu kita kan lebih banyak habis di sekolah atau sehari-hari kan. Jadi mungkin kalau kita pas jamaah duhur itu, setelah selesai jamaah kita buka Al-Quran, kita baca walaupun hanya beberapa ayat, itu tidak masalah. Sebenarnya nggak sempat
satu halaman pun kita mungkin beberapa ayat aja nggak masalah juga itu. Kalau kita tuh baca satu ayat saja itu juga tidak masalah. Jadi memang itu kita tiap hari kita lakukan, kita akan secara otomatis akan, kalau kita menjalankan kita akan berat itu. Kalau saat belum baca Quran ada yang kurang gitu loh. oh iya iya. Kalau kita tiap hari itu baca Quran itu otomatis tuh itu. Berarti memang sudah biasanya itu kalau semisal sudah yang udah benar-benar setiap hari baca, agak baca itu resah ya Pak ya, rasanya ya. Ada yang kurang Sama gitu. ya sama seperti kayak sholat ya, meninggalkan sama-sama. sholat gitu. Nah terus apa ada waktu-waktu khusus yang dianjurkan untuk membaca Al-Quran sih Pak? Ya waktu itu latihan yang betul itu adalah waktu pas mengerjakan sholat. Waktu itu kan ya waktu itu kan Al-Fatihah itu ya. Tapi Iya. kan buat surat itu kan sunnahnya itu kita baca itu kan. Jadi usahakan kalau baca surat Quran itu ya bervariasi lah, kayak itu aja kan. Kita kan andalannya kan Al-Ikhlas, iya. Al-Kausar, Yang gitu kan. pendek-pendek ya, Pak, biasanya ya. Itu aja yang lain. Kita kan biasa misalnya membaca surat Al-Baqarah kan agak panjang gitu kan. Itu kan kalau kita rutinkan kita sholat itu kan akan juga makin kuat hafalan kita. Karena kita sering bacakan Sering otomatis membaca ya. secara otomatis itu kan hafal dengan sendirinya gitu. Nah ini yang terakhir nih Pak, selain mendapat pahala, membaca Al-Quran juga dapat memberikan syafaat di hari kiamat. Nah bisa nggak sih Pak dijelasin lebih lanjut mengenai hal itu? Ya, Al-Quran memberi syafaat pada kita yang sering baca Al-Quran. Jadi nanti dari kiamat Quran akan datang ke kita. Untuk apa? Memberi syafaat itu. Kita sudah tiap hari membaca Quran. Tiap hari lah satu baca ya. Ini satu juz baca ya. Rutin tiap hari. Saya pastikan Quran akan memberi syafaat pada kita. Karena kita enggak orang manusia tidak sempurna, tapi punya aturan. Contoh sederhana gini ya, bahkan saya nggak tahu kamu ya, tiap hari itu kamu nggak pernah nolak. Oh itu. Tolong ambilkan buku, berangkat. Tolong ambilkan pulpen yang ketinggalan, berangkat. Itu kita kan butuh bantuan, masa sih saya nggak mau nolong gitu kan. Iya. Itu perubahan seperti itu. Oh. Jadi jangan sampai kita menjalankan bacaan membaca Al-Quran. Karena bukan main sholatnya itu kita biasa terobol, kita juga bisa pada kita. Masya Allah, berarti memang banyak sekali ya Pak ya keutamaan dari keutamaan, terus gimana cara istiqomah membaca Al-Quran, terus tadi juga ada membahas tentang syafaatnya ya Pak ya. Jadi memang Al-Quran itu berarti memang benar-benar apa ya, kalau bagi manusia itu sebagai Pedoman. bisa ya pedoman hidup ya. Masya Allah sekali teman-teman. Nah mungkin terima kasih banyak ya Pak Yunan ya udah Sama-sama. mau bercerita, udah mau sharing-sharing, menambah wawasan yang sangat berharga sekali ini ya di bulan Ramadan, Masya Allah, kepada teman-teman SMKJ yang ada di rumah. Nah teman-teman, gimana nih podcast kita kali ini? Jangan lupa pantengin terus YouTube SMKJ TV untuk menonton podcast-podcast yang lain juga. Dan tentunya jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share YouTube SMKJ TV. Saya Hikmah dan Pak Yunan pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.